Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya banggakan Bunyai Aina, semoga dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan sehingga bisa ngomong kita semua. Para kiai yang hadir, Kiai Kafabi, Gus Rozin, dan seluruh, tidak kelihatan ini yang hadir siapa saja. Ya. Janur. Ada Janur di situ, yang pinter. Jadi alhamdulillah kita ini bisa secara bersama memperingati sebuah hari yang sangat bersejarah, yaitu Hari Santri. Hari Santri ini adalah hari di mana para santri turun tangan mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang akan direbut kembali sama para penjajah. Orang sering bertanya, kenapa kemudian para santri ini tidak pernah mundur kalau sudah terkait dengan keamanan bangsa dan negara. Bahkan resolusi jihad itu sendiri. Resolusi jihad itu sendirian dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. NU itu selalu punya keinginan untuk bersama-sama sama kaum muslimin. Makanya NU pernah mempertemukan seluruh kaum muslimin dalam Majelis Islam A'la Indonesia yang dikenal dengan MIAI. Bahkan NU pernah memfasilitasi berdirinya Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dikenal dengan nama Masyumi. Akan tetapi ketika mengeluarkan resolusi jihad, kenapa Nahdlatul Ulama tidak lagi menunggu yang lain? Karena yang lain masih mempertanyakan apakah NKRI yang berasaskan Pancasila ini benar-benar layak dipertahankan atau tidak. Karena ada yang masih menganggap Pancasila bukan syar'i, ada yang masih menganggap bahwa kemerdekaan itu didasari Pancasila adalah tauhid, masih ada. Maka ketika harus menyatakan apakah Pancasila sudah betul secara syar'i, maka Nahdlatul Ulama mewujudkan dengan tanpa menunggu yang lain. Nahdlatul Ulama mengeluarkan sebuah resolusi yang sangat radikal, sangat revolusioner yang dikenal dengan nama resolusi jihad. Resolusi jihad inilah yang akhirnya melandasi perang 10 November. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? NU sendirian, ya. NU sendirian, makanya kalau sudah terkait bangsa dan negara. Nah saat itulah makanya ketika sudah negara ini berdiri, semua berbeda-beda pandang. Bahkan Nahdlatul Ulama pernah mengambil sikap. Sikap apa? Ketika kaum muslimin sebagian besar mempertanyakan Pancasila. Dan kemudian banyak yang akan merubah Pancasila. Termasuk tidak meyakini Indonesia merdeka. Mereka kemudian masih mempertanyakan, maka Nahdlatul Ulama dan para santri tidak segan-segan. Bahkan ketika harus bergabung dengan Bung Karno dalam Nasakom, meninggalkan Sawadil A'dham sebagian besar Masyumi waktu itu, ternyata NU mengambil sikap keluar dari itu semua. Demi apa? Demi keselamatan bangsa dan negara. Dan tahun 81 santri kemudian juga menunjukkan kekuatannya ketika bangsa membutuhkan Pancasila, maka kemudian santri dengan tegas menyatakan mendukung asas tunggal. Di saat yang lain masih memusuhi negara. Sampai akhirnya kemudian kita bisa menikmati negara Indonesia dalam kondisi yang aman. Kenapa? Karena ada tulang punggung yang namanya santri yang bisa mengerti perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Nah sekarang masalahnya adalah tinggal satu. Itu semua sudah dikerjakan oleh nenek moyang kita. Sudah dikerjakan oleh para pendiri bangsa. Nah, yang ke depan ini terus tanggung jawab siapa?
untuk mempertahankan bangsa ini. Ke depan terutama adalah tanggung jawab. Kalau saya boleh ngomong, tanggung jawab mutlak para ibu, para perempuan, ini punya tanggung jawab besar. Kenapa? Karena nasib bangsa ke depan tergantung perempuan. Karena perempuan disebut secara tegas aimadul bilad. Almar'atu aimadul bilad. Idza soluhat soluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Makanya kemudian pendidikan perempuan menjadi sangat penting. Pendidikan perempuan menjadi sangat dibutuhkan. Dan memperbaiki harga diri perempuan sangat menentukan keberlangsungan bangsa dan negara. Maka ibu-ibu muslimat, ibu-ibu RMI, terutama didik perempuan dengan baik, didik perempuan dengan benar. Fa insya Allah ke depan bangsa ini ketika membutuhkan kader-kader terbaiknya untuk memimpin bangsa, ini insya Allah tidak kekurangan stok, insya Allah tidak kekurangan bekal. Makanya hargai perempuan. Saya minta kepada para laki-laki, cintai perempuan. Hargai perempuan agar mampu melahirkan generasi yang hebat. Agar mampu melahirkan generasi yang baik. Nah ini hal-hal yang harus bisa dilakukan untuk mengisi masa depan. Kenapa? Karena sebentar lagi bangsa ini akan mengalami persaingan yang sangat ketat dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan itu hanya bisa terjadi ketika punya generasi yang baik, punya generasi yang hebat. Tanpa peran perempuan dalam mendidik bangsa, karena setiap generasi yang baik pasti lahir dari perempuan-perempuan yang hebat. Baik, insya Allah dalam situasi ke depan semakin banyak kader-kader dari Ar-Risalah, kader-kader dari pendidikan-pendidikan Pondok Putri, dari Muqtadiat. Insya Allah inilah yang paling perlu disiapkan untuk menghadapi masa depan. Karena hanya dengan perempuan-perempuan yang hebat, masa depan bangsa dan negara, masa depan dunia akan terselamatkan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.